Evakuasi di Mariupol gagal akibat dikepung pasukan Rusia. Warga semakin menderita. Kondisi di Ukraina pasca serangan invasi yang diluncurkan oleh Rusia beberapa waktu lalu tampak semakin menyedihkan. Salah satu kota yang telah habis diserang Rusia adalah Mariupol. Sebelumnya sejak Sabtu 5 Maret lalu, upaya evakuasi terhadap warga yang ada di kota pelabuhan Mariupol, Ukraina telah gagal dilakukan. Meski demikian, pemerintah Ukraina tak gentar dan mencoba melakukan upaya evakuasi kembali, namun hasilnya tetap saja nihil. Kegagalan evakuasi masyarakat di kota pelabuhan Mariupol itu tampaknya hingga kini juga masih terjadi. Alhasil, banyak mayat tergeletak di jalan-jalan Mariupol, kemudian masyarakat yang kelaparan juga terpaksa masuk ke toko-toko untuk mencari makanan dan terpaksa mencairkan salju untuk kebutuhan air. Selain itu, ribuan orang juga memilih berkerumun di ruang bawah tanah, gemetar saat mendengar suara peluru Rusia yang menghantam kota pelabuhan yang strategis itu. Salah seorang warga yang diketahui identitasnya sebagai Kona Jama menyampaikan kesedihannya atas serangan Rusia di kota tersebut. "Kenapa aku tidak boleh menangis?" ujar Jana sembari menangis di bawah cahaya lampu minyak di bawah tanah, dikelilingi oleh wanita dan anak-anak, dilansir pada Rabu 9 Maret. "Saya ingin rumah saya ingin pekerjaan saya sangat sedih tentang orang-orang dan tentang kota anak-anak." Krisis kemanusiaan saat ini tengah berlangsung di kota berpenduduk 430.000 jiwa yang terkepung oleh pasukan Rusia. Pada Selasa 8 Maret, pejabat Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia telah menembaki konvoi sebelum mencapai kota. Akibatnya, upaya untuk mengevakuasi warga sipil dan mengirimkan makanan, air, dan obat-obatan yang sangat dibutuhkan melalui koridor aman yang ditentukan gagal. Di sisi lain, selama hampir 2 minggu setelah invasi, Rusia diketahui telah maju jauh di sepanjang garis pantai Ukraina yang dapat membangun jembatan darat ke Crimea yang direbut Moskow dari Ukraina pada tahun 2014 silam. Kota pelabuhan Mariupol sendiri diketahui terletak di Laut Azov yang telah dikepung oleh tentara Rusia selama berhari-hari. Atas hal ini, Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk mengatakan bahwa Mariupol berada dalam situasi bencana. 2 pekan sudah konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia berjalan. Sampai saat ini, belum menunjukkan tanda-tanda kapan akan berakhir meskipun sudah ada sejumlah pembicaraan antara kedua negara. Di tengah gencarnya pertempuran, penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina Anton Gerashchenko menerbitkan rekaman berisi pembicaraan yang diduga antara pasukan Rusia di mana mereka membahas penembakan warga sipil Ukraina. Dalam rekaman tersebut, tentara Rusia pertama-tama mengelompokkan warga yang berhasil ditangkap, lalu menggeledah dan kemudian memutuskan untuk menembak mereka. Seorang perempuan terdengar bertanya mengapa mereka tidak ditahan saja. Mengutip sumber yang dikeluarkan kantor pemerintah untuk koordinasi integrasi Eropa dan Euro-Atlantik yang diterima redaksi. Seseorang yang diduga tentara Rusia menjawab bahwa Rusia tidak memiliki kemungkinan untuk menahan tawanan karena tidak ada makanan untuk mereka makan. Suara dalam rekaman tersebut juga mengatakan alasan lain mengapa mereka ditembak, yaitu karena orang Ukraina dapat mengetahui di mana tentara Rusia berada dan mengungkapkan posisi mereka atau berapa banyak mortir dan mobil yang mereka miliki. Layanan darurat negara Ukraina menginformasikan bahwa Rusia berhasil menguasai 2 unit pemadam kebakaran, menghancurkan 55 unit peralatan dan 39 bangunan SES. Sejak awal perang Rusia melawan Ukraina, 12 karyawan layanan darurat negara telah tewas dan 24 penyelamat terluka. Akibat penembakan unit SES oleh pasukan Rusia, 55 unit peralatan SES dihancurkan, 2 unit disita dan 15 unit rusak. Selain itu, pasukan Rusia juga menghancurkan 39 bangunan, merusak setidaknya 24 bangunan di Donetsk, Zhytomyr, Zaporizhzhia, Kyiv, Luhansk, Poltava, Sumy, Kharkiv, wilayah Kherson, Kyiv, dan Nizyum. Keterangan juga datang dari pihak kepolisian Ukraina yang mengatakan bahwa sejak Rusia melakukan invasi, sudah ada 22 polisi tewas dan 88 terluka parah, sementara 7 lainnya hilang.